Kalau ngomongin pengusaha sukses dari China, nama Jack Ma ini pasti masuk dalam daftar teratas. Ini menarik karena kisah Jack Ma ini bukan soal pengusaha atau pebisnis yang sukses. Karena ada bagian dramanya, ada bagian suksesnya tentu saja. Tapi yang paling penting nih, bagian di mana dia tiba-tiba menghilang. Di video Yuzon Teknis kali ini, kita bakal ngobrolin perjalanan Jack Ma dari awal karir sampai akhirnya pengaruhnya ini berkurang drastis. Siapin kopi atau teh kalian karena ceritanya bakal lumayan panjang. Awal mula bukan anak ajaib. Jack Ma sebenarnya punya nama asli Ma Yun. Dia lahir 10 September tahun 1964 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China. Dari kecil dia udah beda sama stereotip anak jenius. Kenapa? Karena nilai akademisnya itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Bahkan nilai matematikanya waktu ujian masuk kuliah itu cuma dapat 1 dari 100 poin. Ya bisa ditebak, dia sampai gagal. Gagal nggak cuma sekali, dia gagal ujian masuk universitas sampai 2 kali. Drama kegagalannya itu nggak sampai di situ teman-teman. Ia pernah ditolak dari 31 pekerjaan yang ia lamar, termasuk di KFC. Di mana ia menjadi satu-satunya pelamar yang tidak diterima dari 24 orang. Jadi 25 orang, 24-nya diterima, dianya enggak. Meskipun menghadapi banyak rintangan, si anak bodoh ini berhasil lulus dari Hangzhou Normal University pada tahun 1988 dengan gelar sarjana bahasa Inggris. Titik baliknya ini datang di tahun 1995. Waktu itu dia ditugasin ke Amerika Serikat sebagai dosen dan di sana ia pertama kali kenal internet. Dia sadar, kok nggak ada ya website berbahasa Mandarin? Pengamatan dia di Amerika Serikat ini memicu dia untuk membuat bisnis internet pertamanya. Namanya itu China Pages, yang merupakan salah satu startup pertama di China. Berdirilah Alibaba Group dan Ant Group pada tahun 1999. Saat itu, Jack Ma bersama 18 temannya mendirikan Alibaba Group di apartemennya di Hangzhou. Awalnya, Alibaba ini beroperasi sebagai business to business, e-commerce dan marketplace yang nyambungin bisnis-bisnis kecil di China ke dunia luar lewat internet. Nggak sampai di situ, 3 tahun kemudian dia bikin Taobao buat saingin eBay dan bikin Alipay biar orang-orang tuh bisa transaksi online tanpa ribet soal kartu kredit. Yang saat itu memang belum memiliki sistem kredit yang matang. Nah, kisah Jack Ma yang penuh kegagalan sebelum sukses besarnya ini dengan Alibabanya ini jadi elemen sentral dari narasi pribadinya sendiri. Scene by scene dari kisah suksesnya ini beresonasi secara mendalam dengan publik, baik di China maupun secara global, dan menjadikannya figur yang mudah diidentifikasi dan inspiratif. Saat itu, media-media di dalam negeri dan luar negeri memandang Jack Ma itu sebagai miliarder teknologi otodidak yang bahkan tidak tahu cara membuat kode-kode atau coding. Sehingga membuat dia tuh kesuksesannya tampak lebih dapat dicapai dan kadang tidak realistis. Nah, citra yang dibangun oleh media dan dari Jack Ma itu sendiri itu menguntungkan bagi Partai Komunis China di sana. Karena memproyeksikan citra China yang modern dan inovatif melalui seorang wirausahawan yang dicintai rakyatnya. Jack Ma secara kepribadian ini juga bukan tipe pengusaha yang pendiam. Dia orang yang flamboyan. Buktinya apa? Dia pernah tampil di konser rock, berdandan ala Michael Jackson, bahkan main di film kungfu. Dia juga sering tuh ketemu pemimpin-pemimpin dunia seperti Barack Obama, Angela Merkel, dan Donald Trump. Ini di mata publik menjadi bukti kalau China tuh bisa punya pengusaha sukses yang ramah, kreatif, berani, dan berbeda. Ini menjadikan pemerintah di China itu menjadikan Jack Ma itu semacam duta besar bagi bisnis di negara tersebut. Alibaba dan Ant Group jadi tulang punggung ekonomi digital di sana.
Pemerintah pun memberikan dukungan, insentif, kemudahan regulasi, sampai suntikan modal lewat lembaga negara komunis tersebut. Kontroversi dan pujian pun hilang melayang. Semua berubah di Oktober tahun 2020. Jack Ma diundang sebagai pembicara di Bund Summit. Ini sebuah acara finansial besar lah, cukup bergengsi di Shanghai. Di sana, tanpa diduga-duga, dia bilang, dia mengkritisi lebih tepatnya, sistem keuangan China itu kuno. Bank-bank di sana itu kayak pegadaian dan regulasinya ketinggalan zaman. Cukup berani kan? Tapi masalahnya nggak sampai di situ. Karena di konferensi itu, di ruangan itu, ada pejabat top, termasuk sekutu dekat Presiden Xi Jinping. Negara beranggapan kritik itu dianggap terlalu frontal. Sejak pidato tersebut, perubahan drastis terjadi pada Jack Ma. November 2020, IPO Ant Group yang nilainya mencapai 37 miliar dolar yang harusnya menjadi terbesar di dunia itu dibatalkan mendadak. Nggak sampai di situ juga. Alibaba kena investigasi anti monopoli dan didenda hingga 2,8 miliar dolar. Ant Group pun dipaksa restrukturisasi. Setelah itu, tepatnya akhir 2020, Jack Ma mendadak nggak pernah muncul di publik. Cukup lama, sampai 3 bulan. Dia bahkan nggak hadir tuh di acara yang seharusnya dia jadi juri. Padahal kan Jack Ma orang yang suka tampil ya. Spekulasi pun bermunculan. Jack Ma ditahan, diasingkan, atau lebih ekstrim lagi, belakangan akhirnya terungkap juga sih, dia nggak ditahan, tapi diminta untuk low profile oleh pemerintah China. Dia sempat dikabarkan ke Jepang, bahkan sampai mengajar di Fakultas Pertanian di Tokyo College. Cukup lama tidak muncul, Januari 2021, dia hadir lagi nih lewat video yang diunggah di media sosial bersama dengan guru-guru pedesaan, ngomong soal pendidikan dan kesejahteraan publik. Dari situ tampaknya mulai kelihatan nih, dia mulai fokus ke filantropi atau sejalan dengan program pemerintah kemakmuran bersama. Setelah itu kabar soal Jack Ma seperti hilang ditelan bumi. Baru pada Januari 2023, Jack Ma dikabarkan resmi melepaskan kendali penuh atas Ant Group, sebuah perusahaan yang dia bangun dari sebuah apartemen kecil. Dari yang tadinya punya lebih dari 50% hak suara, sekarang tinggal 6,2% saja. Kekuasaannya dibagi secara merata ke 10 orang manajemen. Artinya apa? Dia nggak lagi jadi pengendali utama di perusahaan yang dia bangun. Dikabarkan atau diberitakan dia sekarang tuh fokus ke yayasan amalnya yang berfokus pada pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Dia juga pernah sih muncul saat awal-awal pandemi, saat COVID-19. Dia diberitakan menyumbang jutaan masker dan alat medis ke lebih dari 150 negara. Tapi ya sudah, informasinya sampai di situ saja. Baru di tahun ini, lebih tepatnya Februari 2025, Jack Ma ini muncul di forum yang dihadiri Presiden China Xi Jinping. Dia cuma duduk di pinggiran, nggak ada spotlight, nggak ngomong. Tapi bagi media atau publik, ini menjadi kehadirannya seperti diizinkan lagi. Berselang beberapa bulan kemudian, Agustus 2025, dia hadir di ulang tahun ke-20 Ant Group. Dia berbicara cuma sedikit soal masa depan perusahaan, tapi aura penguasa dan pemimpinnya itu ya udah nggak ada, hilang begitu aja. Terakhir, penampilan publik Jack Ma baru-baru ini terlihat juga dia bersama Xi Jinping di acara ulang tahun Ant Group. Di acara yang sama ini juga, di ulang tahun Ant Group ini, itu sebagai tanda bahwa rehabilitasi yang hati-hati oleh Partai Komunis China dengan Presiden Xi Jinping itu mulai terlihat. Waktu kemunculan ini bertepatan dengan perjuangan ekonomi China dan kebutuhan untuk meyakinkan sektor swasta dan investor asing. Jadi ternyata ada maksud kenapa pada akhirnya Jack Ma ini muncul kembali dan diizinkan untuk berbicara. Karena mengembalikan Jack Ma ketika dalam kapasitas yang dibungkam
seolah mengirimkan pesan bahwa tindakan keras mungkin bisa mereda dan pengusaha masih dihargain meskipun di bawah kendali negara pemerintah yang ketat. Namun kehadirannya yang dibungkam dan pengaruhnya yang berkurang secara drastis ini jelas mengkomunikasikan bahwa meskipun ia mungkin kembali, ia tidak lagi beroperasi di luar kerangka pemerintahan Beijing. Ini tuh adalah langkah yang pragmatis oleh negara. Jadi, untuk memanfaatkan nilai simbolis dan keahlian Jack Ma untuk pemulihan ekonomi tanpa harus mengembalikan kekuasaan yang telah dia bangun. Jack Ma sekarang udah bukan lagi bos yang bebas keliling dunia dan ngomong seenaknya. Dia berubah jadi filantropis, pendidik, dan tokoh publik dengan peran terbatas. Apa yang bisa diambil dari cerita ini? Ini jadi semacam pengingat bahwa di China, bisnis besar tuh nggak pernah benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Semuanya tetap harus tunduk pada kendali negara. Jadi, apakah Jack Ma bakal kembali jadi pemain utama? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas, kisahnya ini udah menjadi semacam legenda modern tentang naik turunnya seorang raksasa bisnis di bawah bayang-bayang kekuasaan. Segitu aja informasi soal Jack Ma dan perjalanannya di negaranya tersebut. Kalau ada hal lain yang ingin kalian bahas, coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Yuzon Tech. Sampai jumpa.